Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bab 6, pengelolaan interaksi belajar mengajar. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Afifatul Zakiyah, lalu ada Anis Fitrianingsi, lalu ada Rananda Melinda, lalu ada Dinda Damayanti, dan yang terakhir ada Mutira Mawati. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pengelolaan. Tujuan pengelolaan merupakan segenap sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga, dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Nah, tujuan pengelolaan itu ada beberapa. Yang pertama, untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi. Lalu yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Yang ketiga yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan strategi, yang kedua menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, yang ketiga menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas, dan batasan waktu. Yang keempat, menentukan pengukuran, pengoperasian tugas, dan rencana. Lalu, yang kedua itu tujuan pengelolaan interaksi belajar mengajar. Nah, tujuan utama pengelolaan interaksi belajar mengajar adalah untuk menghemat waktu dan tenaga. Pengelolaan yang baik mendorong menyediakan kondisi belajar yang menyenangkan dan prosedur yang efektif dalam menjalankan aktivitas secara ekonomis dan efisien. Pengelolaan yang efektif merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya interaksi belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan interaksi belajar mengajar juga bertujuan agar setiap siswa yang terdapat di dalam suatu kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib, sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus pengelolaan interaksi belajar mengajar dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Nah, keberhasilan pengelolaan interaksi belajar mengajar juga didukung oleh hubungan interpersonal yang baik antara pengajar dan pelajar, dan antara siswa dengan siswa. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu materi pelajaran. Next week. Materi pelajaran merupakan suatu sumber belajar bagi siswa. Materi yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pembelajaran. Menurut Suhasini Arikunto, materi pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Maka seorang guru ataupun pengembang kurikulum seharusnya tidak boleh lupa memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera yang berhubungan dengan kebutuhan siswa pada usia tertentu dan dalam lingkungan tertentu. Next.
Selanjutnya ada kriteria pemilihan materi pembelajaran. Menurut Harjanto 2005 menjelaskan beberapa kriteria materi pembelajaran yang akan dikembangkan dalam sistem pembelajaran dan yang mendasari penentuan strategi pembelajaran. Yang pertama ada kriteria tujuan pembelajaran. Kriteria tujuan pembelajaran ini merupakan suatu materi pembelajaran yang terpilih dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran khusus atau tujuan-tujuan tingkah laku. Karena itu, materi tersebut supaya sejalan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang kedua, materi pembelajaran supaya terjabar. Rincian materi pembelajaran berdasarkan pada tuntutan di mana setiap tujuan pembelajaran khusus yang dijabarkan telah dirumuskan secara spesifik dan dapat diminati dan terukur. Yang ketiga, ada relevan dengan kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa yang pokok adalah bahwa mereka ingin berkembang berdasarkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap materi pembelajaran yang akan disajikan hendaknya sesuai dengan usaha yang mengembangkan pribadi siswa secara bulat dan utuh. Beberapa aspek diantaranya adalah pengetahuan sikap, nilai, dan keterampilan. Yang keempat, ada kesesuaian dengan kondisi masyarakat. Siswa dipersiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mampu hidup mandiri. Dalam hal ini, materi pembelajaran yang dipilih hendaknya turut membantu mereka memberikan pengalaman edukatif yang bermakna bagi perkembangan mereka menjadi manusia yang mudah menyesuaikan diri. Yang kelima, materi pembelajaran mengandung segi-segi etik. Materi pembelajaran yang dipilih hendaknya mempertimbangkan segi perkembangan moral siswa, karena pengetahuan dan keterampilan yang bakal mereka peroleh dan materi pelajaran yang telah mereka terima diarahkan untuk mengembangkan dirinya sebagai manusia yang etik sesuai dengan sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang keenam ada masyarakat, dan yang keenam ada materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Setiap materi pembelajaran disusun secara bulat dan menyeluruh, terbatas ruang lingkupnya dan terpusat pada suatu topik masalah tertentu. Materi disusun secara berurutan dengan mempertimbangkan faktor perkembangan psikologis siswa. Next. Selanjutnya yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Seorang guru dalam membuat materi pembelajaran harus memperhatikan jenis-jenis materi pelajaran. Jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada fakta. Fakta adalah segala hal yang berwujud kenyataan dan kebenaran, meliput nama-nama objek, peristiwa, lambang, nama tempat, nama orang, dan lain sebagainya. Yang kedua ada konsep. Konsep ini adalah sebagai segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian yang baru yang biasa timbul sebagai hasil pemikiran. Yang ketiga ada prinsip. Prinsip adalah berupa hal-hal pokok dan memiliki posisi terpenting yang meliputi rumus, paradigma, teori, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Yang keempat ada prosedur. Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam melakukan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Dan yang kelima ada sikap atau nilai. Nah, ini merupakan hasil belajar dari aspek nilai tersebut dan aspek sikap tersebut. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penentuan materi pembelajaran. Yang pertama ada relevansi atau kesesuaian. Kesesuaian materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pembelajaran yang diajarkan harus berupa fakta, bukan konsep atau prinsip ataupun jenis materi lainnya. Yang kedua ada konsistensi atau keartikan. Nah, ini dimaksudkan jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi dua macam. Yang ketiga ada ekspresi atau kecukupan. Ini merupakan materi yang diajarkan
hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit, maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Next. Selanjutnya yaitu cakupan materi pembelajaran. Dalam cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama ada aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif. Nah, ini dimaksudkan ketika sudah diimplementasikan dalam proses pembelajaran, maka tiap-tiap jenis uraian materi tersebut memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda-beda. Selain memperhatikan jenis materi, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam menentukan cakupan pembelajaran yang menyangkut keluasan dan kedalaman materi tersebut. Yang kedua, ada keluasan materi. Nah, ini berarti menggambarkan seberapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran dan seberapa banyak kedalaman materi yang menyangkut rincian-rincian konsep yang terkandung di dalam pelajarannya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Dan yang terakhir ada kecakupan. Kecakupan atau memadainya cakupan materi juga perlu diperhatikan karena memadainya cakupan aspek materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang akan ditentukan. Cakupan atau ruang lingkup materi perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang akan diajarkan terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai, sehingga kesesuaian dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Next. Selanjutnya, saya Anis akan menjelaskan mengenai kegiatan belajar mengajar. Next. Kegiatan belajar mengajar merupakan sebuah aktivitas dalam suatu lingkungan di mana di dalamnya terdapat sebuah interaksi yang menimbulkan sebuah proses belajar mengajar yang sifatnya mempengaruhi dan dipengaruhi. Hal tersebut sejalan dengan definisi Purwanto pada tahun 1992 mengenai belajar ialah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Nasution pada tahun 1986, mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisir dan mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadi sebuah proses belajar mengajar. Dapat dikatakan juga bahwa kegiatan belajar mengajar menimbulkan suatu proses di mana sifatnya mempengaruhi anak didik yang nanti akan diajarkan. Kegiatan pembelajaran tersendiri menggambarkan situasi sesungguhnya dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Next. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dari suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Untuk memahami tentang kegiatan dan prosedur dalam kegiatan awal pembelajaran, seorang guru harus mampu menciptakan kondisi awal pembelajaran. Proses pembelajaran akan berhasil dengan baik apabila guru dapat mengkoordinasikan kegiatan belajar mengajar itu secara efektif. Kondisi belajar tersebut harus dimulai dari tahap pra-instruksional atau tahap pendahuluan atau lebih dikenal awal pembelajaran. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan kondisi awal yang efektif tersebut dalam kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran ialah antara lain next. Yang pertama, guru harus menciptakan sikap dan suasana kelas yang menarik. Nah, mulailah guru bisa memulai kegiatan pembelajaran dengan penuh percaya diri tanpa ada tekanan sehingga tidak menghambat kreativitas siswa. Alat serta fasilitas yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengajar nanti juga seharusnya dipersiapkan sehingga nantinya tidak mempengaruhi kreativitas siswa
Selanjutnya, hal kecil seperti kebersihan dan kerapihan tempat belajar juga harus menjadi perhatian guru sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang kedua itu mengabsen siswa atau guru mengecek kehadiran siswa. Biasanya dalam beberapa pelajaran, waktu untuk melaksanakan pembelajaran itu dibuat sesingkat mungkin. Oleh sebab itu, biasanya pada pelaksanaan absensi siswa, guru hanya menunjuk ketua kelas untuk menanyakan siswa mana yang tidak hadir dan berapa jumlah siswa yang hadir. Itu adalah cara guru untuk mempercepat atau mempersingkat waktu mengabsen dan memberikan waktu yang luang untuk kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga ada menciptakan kesiapan belajar siswa. Ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan guru dalam menciptakan kesiapan dan semangat belajar siswa, khususnya dalam awal pembelajaran. Alternatif yang perlu dilakukan guru ialah seperti menunjukkan minat dan penuh semangat yang tinggi dalam mengajar, terus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga menarik dan tidak monoton, terus juga menentukan kegiatan belajar yang sesuai atau memungkinkan siswa dapat melakukannya. Terus yang terakhir ada menciptakan suasana belajar yang demokratis. Untuk menciptakan suasana belajar yang demokrasi ini, guru harus membimbing siswa agar berani menjawab, berani bertanya, berani berpendapat, atau berani mengeluarkan ide-ide, serta berani memperhatikan performance-nya dalam kegiatan belajar mengajar tersebut. Alternatif yang dapat dilakukan guru dalam awal pembelajaran diantaranya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait materi sebelumnya untuk dijawab siswa atau memberikan stimulus supaya siswa berpendapat atau mengeluarkan gagasan yang berkaitan dengan topik bahasan. Next. Yang kedua, ada kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatif, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan pengembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Kegiatan inti dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Pada prinsipnya, kegiatan inti dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Guru perlu mengupayakan bagaimana caranya supaya siswa dapat mengoptimalkan kegiatan dalam belajar mengajar. Secara umum, prosedur kegiatan inti dalam pembelajaran perlu menggambarkan hal-hal berikut. Next. Yang pertama itu ada apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dicapai oleh siswa. Terus yang kedua, dengan cara dan teknik apa siswa mempelajarinya. Yang ketiga ada bagaimana pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang akan dilakukannya. Yang keempat ada metode apa yang harus digunakan pada saat pembelajaran. Langkah kegiatan inti yang perlu dilakukan dalam pembelajaran secara sistematis ialah sebagai berikut. Yang pertama itu memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan yang akan dipelajari. Kegiatan paling awal yang perlu dilakukan oleh seorang guru sebelum membahas pelajaran adalah memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan apa yang akan dipelajari oleh siswa, sehingga nantinya siswa menyadari dan mengetahui apa yang harus dipelajari untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh oleh siswa. Dalam tahapan ini, guru perlu menyampaikan pada siswa tentang kegiatan belajar yang bagaimana sehingga siswa nanti bisa menempuh dan mempelajari topik-topik tersebut dengan kemampuannya. Contohnya, jika dalam pembelajaran yang digunakan cenderung diskusi, maka guru harus menyampaikan bagaimana teknik atau prosedur diskusi tersebut, ataukah dibagi kelompok atau dengan cara yang lainnya. Yang ketiga itu ada membahas materi atau menyajikan bahan pembelajaran. Pembahasan atau penyampaian materi pelajaran harus mengutamakan aktivitas siswa sehingga dalam proses pembelajarannya guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator atau pembimbing. Karena melalui kegiatan ini nantinya suatu proses perubahan tingkah laku peserta didik yang tadinya tidak memahami menjadi memahami dan yang tadinya tidak mengerti jadi lebih mengerti, serta yang tadinya tidak mampu menjadi lebih mampu dan terampil. Next. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan penutup.
Kegiatan penutup ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, serta penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Kegiatan penutupan ini tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pembelajaran, tapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar siswa. Secara umum, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru diantaranya yang pertama ada menilai hasil proses belajar mengajar, yang kedua ada memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran, yang ketiga memberikan motivasi dan bimbingan belajar, yang keempat menyampaikan alternatif kegiatan yang dapat dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Kegiatan akhir dan tindak lanjut ini harus dilakukan secara sistematis dan fleksibel sehingga dalam prosesnya akan menunjang optimalisasi hasil belajar siswa. Next, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Dinda Damayanti Fitri akan menjelaskan tentang materi metode pembelajaran. Next. Di sini ada pengertian metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk melakukan aktivitas yang tersistem dari sebuah lingkungan yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam melaksanakan suatu kegiatan, sehingga proses belajar berjalan dengan baik dalam arti tujuan pengajaran tercapai. Next. Nah, di sini ada metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Sanjaya tahun 2016. Menurut Sanjaya, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang kedua ada menurut Ahmadi dan Prasetyo tahun 2015. Menurut mereka, metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun secara kelompok, agar materi pembelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh peserta didik dengan baik. Nah, yang terakhir ada menurut Hamiyah dan Zauhar. Menurut mereka, metode adalah sebagai cara untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Next. Nah, di sini ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah adalah sebuah metode pengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa atau peserta didik. Nah, metode ini bersifat terpusat, sehingga menghasilkan komunikasi yang searah. Yang kedua ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Nah, biasanya setelah demonstrasi itu dilanjutkan dengan praktik oleh peserta didik. Sebagai hasil, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Yang ketiga ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya, siswa memberikan kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat ada metode resitasi. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam materi pembelajaran dan dapat pula menjadi evaluasi materi yang telah dipelajari. Yang kelima ada metode eksperimen. Nah, dalam metode ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri dan melakukan sendiri, mengikuti proses, mengamati objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan tentang suatu masalah
yang telah diberikan. Yang keenam ada metode inquiry. Metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan dan penempatan. Siswa juga lebih belajar sendiri, serta pengembangannya itu lebih aktif dalam pemecahan suatu masalah melalui penelitian yang dilakukan. Yang ketujuh ada metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau problem solving merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari mencari data sampai mencari kesimpulan. Yang terakhir ada metode diskusi. Metode diskusi adalah cara menyajikan pembelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifatnya problematis untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama. Next. Next, Afi. Nah, selanjutnya di sini ada media pembelajaran. Next. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi, yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafis, televisi, dan komputer, dan masih banyak lagi yang lain. Next. Cara pemilihan media belajar. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, kita harus menentukan media yang akan digunakan. Pemilihan media yang terbaik untuk tujuan pembelajaran bukanlah pekerjaan yang mudah. Pemilihan itu rumit dan sulit. Maka dari itu, harus mempertimbangkan berbagai faktor. Yang pertama itu ada model pemilihan media. Nah, menurut Anderson tahun 1976, terdapat dua model dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu yang pertama model tertutup dan model terbuka. Nah, pemilihan model tertutup itu terjadi apabila alternatif media yang ditentukan dari atas. Contohnya, misalnya Dinas Pendidikan sudah menentukan media apa yang harus digunakan dalam pembelajaran. Dan selanjutnya ada metode terbuka, model pemilihan metode terbuka. Merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup, artinya kita bebas memilih jenis media apa sih yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Next. Nah, cara pemilihan media pembelajaran yang kedua itu ada alasan pemilihan media. Jadi, dalam pemilihan media, kita harus memiliki alasan yang jelas dalam pemilihan media tersebut. Apakah media tersebut memiliki banyak manfaat dan bisa mempermudah dalam proses pembelajaran, dan apakah media tersebut sudah tersedia di sekolah atau belum. Next. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media belajar. Nah, dalam pemilihan media belajar tidak dilakukan dengan sembarangan. Oleh sebab itu, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Nah, di sini ada 6 kriterianya. Yang pertama ada tujuan penggunaan. Nah, tujuan pelajaran atau standar kompetensi yang ingin dicapai. Apakah tujuan itu masuk ranah kognitif, afektif, psikomotorik, atau kombinasinya? Dan jenis rangsangan indera apa yang akan ditekankan, apakah penglihatan, pendengaran, atau kombinasi. Nah, hal inilah yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pemilihan media belajar. Yang kedua ada sasaran penggunaan media. Nah, siapakah sasaran yang akan menggunakan media? Bagaimana karakteristik mereka, berapa jumlahnya, dan bagaimana latar belakang sosialnya, bagaimana motivasi dan minatnya, dan seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang akan kita pilih atau kita buat tentu tidak akan banyak berguna. Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media pilihan kita. Oleh karena itu, media harus sesuai
sesuai benar dengan kondisi mereka. Yang ketiga ada karakteristik media. Nah, harus diketahui karakteristik media tersebut, apa kelebihan dan kelemahannya, sesuaikan media yang akan kita pilih dengan tujuan yang ingin dicapai. Kita juga dapat memilih media dengan baik jika kita mengenal dengan baik karakteristik masing-masing media tersebut. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media, tentunya pahami dengan benar bagaimana karakteristik media tersebut. Yang keempat ada waktu. Nah, waktu di sini adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggunakan media tersebut. Berapa lama juga waktu yang tersedia yang kita miliki. Apakah cukup atau tidak? Nah, harus dipertimbangkan juga. Yang kelima ada biaya. Nah, biaya di sini tentu kalau ingin memilih media pembelajaran, kita juga harus mempertimbangkan biayanya. Apakah biayanya mahal atau murah, dan apakah biaya itu sesuai dengan apa yang ingin kita capai. Dan yang terakhir ada ketersediaan. Ketersediaan di sini yaitu apakah media pembelajarannya itu sudah tersedia di sekolah atau harus kita buat atau kita bikin. Nah, itu yang menjadi kriteria pemilihan media belajar. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber pelajaran. Next. Yang pertama yaitu ada pengertian sumber pelajaran. Sumber pelajaran adalah segala sesuatu yang berwujud benda dan orang yang dapat menunjang belajar sehingga mencakup semua sumber yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar agar terjadi perilaku belajar. Sedangkan sumber belajar adalah semua sumber termasuk pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dapat dipergunakan peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan untuk memfasilitasi kegiatan belajar dan meningkatkan kinerja belajar. Next. Selanjutnya, yaitu faktor pertimbangan yang menjadi kriteria pemilihan sumber belajar. Yang pertama ada tujuan. Sumber belajar yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai yang dilayani serta mendukung pendidikan. Yang kedua ada peserta didik, yaitu sumber dan media pembelajaran yang kita pilih hendaknya benar-benar sesuai dengan tingkatan kemampuan anak baik dari segi visualisasinya, tingkat kosakatanya, maupun pendekatannya terhadap tema maupun bidang pengembangan tertentu. Yang ketiga ada pengembangan kemampuan. Sumber belajar dan media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas asas manfaat dalam pengembangan bidang kemampuan tertentu. Untuk apa dan mengapa sesuatu perlu dijadikan sumber belajar yang dipilih. Yang keempat ada kepentingan. Pemilihan sumber belajar hendaknya berposisi ganda baik berada pada sudut pandang pemakai, guru dan mahasiswa atau kepentingan lembaga. Yang kelima, edukatif. Pemilihan sumber belajar harus didasarkan pada kajian edukatif dengan memperhatikan program pendidikan yang berlaku, cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam arti luas. Yang keenam, ada kualitas teknis. Bahan-bahan yang dipilih hendaknya memenuhi persyaratan, yaitu berdasarkan tujuan, artinya pemanfaatan untuk membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang pertanyaan, dan memperjelas masalah dan lainnya. Yang ketujuh,
ada keseimbangan fungsi. Dalam pemilihan sumber belajar, hendaknya memperhatikan pula keseimbangan koleksi, termasuk sumber belajar pokok dan bahan penunjangnya, sesuai dengan program pendidikan anak, baik untuk kegiatan pendidikan maupun sumber belajarnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Next. Next. Selanjutnya yaitu ada evaluasi pengajaran. Next. Pengertian evaluasi pengajaran secara umum diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai, ketentuan kegiatan keputusan untuk kerja berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria evaluator, dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum. Dapat pula melakukan pengukuran terhadap suatu yang dievaluasi, kemudian membandingkan dengan kriteria tertentu. Dalam pengertian ini, evaluasi, pengukuran, dan penilaian merupakan kegiatan yang bersifat hierarki, yang artinya ketiga kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan proses pembelajaran tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan secara berurutan. Evaluasi belajar dan pembelajaran adalah proses yang menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran belajar dan pembelajaran. Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar siswa dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang dia lakukan dalam kegiatan pengajaran. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.